Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kursus farmasi. Oke, Bapak Ibu semua, kali ini kita akan mendengarkan panduan layanan Serdos pada aplikasi Sister tentunya, yang disampaikan oleh tim panitia sertifikasi dosen Dijen Dikti, Distek Dikti ya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa ya subscribe channel ini, like, dan juga share. Oke, selamat menyaksikan. Langsung saja menjelaskan tentang panduan layanan Serdos pada aplikasi Sister untuk PSD PTU. Jadi untuk akses laman Sister untuk PSD itu di Sister PT atau front end. Lalu ada PTU LLDT di kementerian dan juga untuk kementerian mitra dan LPNK itu di Sister kementerian juga. Untuk URL-nya di sisterkemdikbud.go.id untuk yang Sister kementerian atau di backend. Akun PSD, pembuatan akun PSD PTU PTN atau PTS bisa melalui PT dengan mengakses manajemen akses Sister, yaitu di akses.kemdikbud.go.id dengan memilih peran sebagai PSD PTU. Lalu pembuatan akses akun PSD PTU L2 Dikti atau Kementerian Mitra bisa melalui akun lembaga seperti akun dengan peran LLDT dengan mengakses manajemen akses juga. Jadi semua alur sertifikasi dosen dilakukan di menu layanan Serdos pada halaman Sister, jadi bukan di menu lain. Jadi untuk aksesnya, ini untuk PSD PTU, itu diklik di layanan Serdos, nanti akan ada 3 buah menu. Saat ini belum seperti ini karena nanti akan kami update. Jadi penjelasannya Bapak Ibu ada namanya daftar dosen tersertifikasi, daftar dosen belum tersertifikasi, dan daftar nominasi calon peserta Serdos. Jadi penjelasannya, untuk data dosen tersertifikasi menu untuk menampilkan daftar dosen yang sudah tersertifikasi dosen atau yang sudah lulus dan menerima sertifikasi dosennya. Lalu daftar dosen yang belum tersertifikasi ini menu untuk menampilkan daftar dosen yang belum disertifikasi beserta list-list datanya. Nanti akan saya sampaikan. Kemudian ada daftar nominasi calon peserta Serdos. Ini menu untuk menampilkan daftar dosen yang belum tersertifikasi dosen dan memenuhi kualifikasi sebagai nominasi eligible. Ini daftar dosen yang belum tersertifikasi dosen. Jadi kalau misalnya yang belum tersertifikasi dosen, dia akan muncul seperti ini. Jika berwarna merah, itu menandakan bahwa dia belum eligible di bagian itu. Namun jika berwarna hijau sampai ujung, berarti yang bersangkutan akan masuk ke dalam daftar nominasi. Jadi kalau misalnya yang belum masuk nominasi tapi dosen yang bersangkutan belum masuk nominasi, dapat dipastikan ada salah satu kriteria yang masih berwarna merah di bagian yang belum tersertifikasi dosen. Selanjutnya ini daftar nominasi. Kalau misalnya tadi yang di bagian memenuhi yang di bagian belum tersertifikasi dosen sudah hijau semua, nanti akan kita berpindah ke daftar dosen nominasi eligible Serdos. Di sini yang ditampilkan adalah BKD per 2 tahun, TKDA, TKBI, pengerti atau AA. Dan juga data untuk NPWP-nya untuk kebutuhan saat nanti ketika sudah lulus sertifikasi dosen. Dan di sebelah kanannya ada keterangan apakah sudah eligible atau belum. Dikarenakan Sister pelaksanaan BKD-nya baru bisa dilakukan paling lambat semester depan ini atau semester 2021-2022 ganjil. Oleh karena itu untuk kebutuhan Serdos ini bersifat upload Bapak Ibu. Jadi silakan calon DES yang masuk nominasi silakan mengumpulkan laporan BKD-nya per semester selama 2 tahun, dan di mana pada tiap tahunnya dijadikan satu dalam bentuk PDF, dan pada masing-masing semesternya itu keterangannya memenuhi. Jika ada satu semester yang tidak memenuhi, berarti tidak bisa di-upload. Jadi harus memenuhi, nanti dikirimkan ke PSD PTU, nanti PSD PTU yang akan menguploadnya. Mekanismenya tinggal klik bagian detail BKD, lalu pilih tahun laporan BKD tahunnya, misalnya 2019 berarti dia adalah 2018-2019 genap, dan juga
2019, 2020 ganjil. Misalnya seperti itu. Itu dijadikan satu PDF, lalu klik input baru, masukkan bukti kinerjanya, lalu memilih status BKD-nya menjadi memenuhi. Ketika sudah, maka nanti keterangannya, kalau misalnya kedua tahun tersebut itu sudah diupload, maka status BKD per 2 tahunnya menjadi memenuhi. Tinggal melengkapi TKDA dan TKBI, maupun pekerti atau A. Untuk TKBI, TKDA, dan juga pekerti atau A, nanti akan dibuat panduannya secara terpisah, karena kami baru menerima listnya hari ini. Jadi panduannya adalah nanti TKBI dan TKDA ataupun pekerti atau A yang Bapak Ibu inputkan secara mandiri di Sister itu nanti harus divalidasi dulu oleh Direktur Sumber Daya. Nanti tim akan memvalidasi kalau misalnya diakui dan sesuai dengan ketentuan, itu bisa menjadi syarat sebagai pemenuhan TKDA atau TKBI maupun pekerti atau A. Lalu ketika periode sudah dibuka, maka akan ada seperti ini Bapak Ibu. Yang PSD PTU yang lama mungkin sudah familiar dengan beberapa tombol seperti monitoring portofolio, rekap DRH, pembagian penilaian persepsi, dan juga cetak daftar token. Lalu di 2021 ini, Serdos 2021 atau Serdos Smart ini, kita tidak ada lagi namanya nilai gabungan. Oleh karena itu, di sini ada data NPS yang di mana perhitungan nilai persepsional atau NPS itu dilakukan bukan di kementerian, tetapi di perguruan tinggi masing-masing. Nanti saya akan sampaikan panduannya. Jadi untuk pembagian penilai persepsi, Bapak Ibu tinggal klik saja pembagian penilai persepsi DIS, lalu lakukan pengisian untuk masing-masing daftar dosen yang sudah eligible untuk mengikuti Serdos atau sebagai peserta Serdos. Atau biasa kita sebut sebagai DIS. Lalu memilih atasan dan juga 3 sejawat. Jika atasannya merupakan atasan dari perguruan tinggi lain, silakan pilih token untuk atasan. Hanya khusus untuk atasan. Tapi untuk sejawat itu memilih dosennya. Selanjutnya ini untuk cetak token penilaian persepsi untuk mahasiswa atau atasan. Jadi untuk pembagian penilaian persepsi masih sama, yaitu memilih hanya atasan dan 3 sejawat. Untuk mahasiswa bagaimana jika status Bapak Ibu DIS merupakan dosen yang tugas belajar, maka tidak akan dibuat atau di-generate token untuk penilaian persepsional mahasiswa. Tapi seperti yang disampaikan oleh Prof. Ivan, secara otomatis sistem akan menjadikan 4 untuk penilaian mahasiswa. Sedangkan jika dia statusnya adalah aktif dan tidak tugas belajar atau sedang izin belajar, maka akan dibuatkan 5 token untuk mahasiswanya. Untuk pengecekannya, silakan cetak daftar token PP pada calon DIS, lalu memilih program studi yang ada calon DIS-nya. Lalu cetak tokennya nanti akan muncul daftar-daftar token sekali pakainya. Untuk perhitungan NPS, ketika Bapak Ibu akses, di situ ada tombol namanya proses perhitungan NPS. Ketika Bapak Ibu klik, nanti akan muncul konfirmasi proses perhitungan NPS, maka di sini akan muncul statusnya. Siapa saja yang akan dinilai. Ketika sudah dihitung, maka Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah mengunggah lembar pengesahan untuk yang NPS-nya lulus atau nilai persepsionalnya lulus. Jadi kalau sebelumnya itu dilakukan oleh dosen yang bersangkutan atau DIS, ini yang melakukan pengunggahan lembar pengesahan adalah PSD/PTU. Jadi yang mencetak formatnya adalah DIS-nya, kemudian ditandatangani oleh DIS, kemudian diserahkan ke PSD/PTU untuk dikolektif, diunggah, dan juga langsung diajukan. Seperti itu. Jadi tidak bolak-balik setelah udah kalau tahun lalu dari PSD/PTU sudah ditandatangani oleh pimpinan lalu dikembalikan ke DIS, tapi kali ini ketika DIS sudah mencetak lembar pengesahan, kemudian ditandatangani oleh DIS-nya, lalu diserahkan ke pimpinan, nanti di PSD/PTU tinggal kolektif melakukan pengunggahan lembar pengesahan. Ketika sudah, lakukan pengajuan portofolio DIS jika semua sudah tercentang. Dan langkah terakhir adalah lakukan sinkronisasi. Karena ini perlu dijadikan salah satu tahap, karena ada beberapa
pelaksanaan 2019 dan 2020 kemarin ada beberapa PSDPTU yang lupa untuk melakukan sinkronisasi. Itu untuk PSDPTU. Selanjutnya saya akan langsung share saja untuk DES-nya. Untuk DES atau dosen yang disertifikasi. Untuk akses laman, sister untuk DES, maaf ini ada kesalahan. Untuk DES itu DES atasan, sejawat dan juga mahasiswa itu dilakukan di sister PT-nya masing-masing. Di mana URL-nya adalah sister domain PT. Untuk URL nilai persepsional yang menggunakan token, baik itu atasan yang menggunakan token atau mahasiswa yang menggunakan token, itu sister domain PT / penilaian persepsional. Lalu untuk menilai hasil Cerdos masih sama, yaitu di sister Kemdikbud. Sebelum sertifikasi di generate dan ditandatangani. Akun pembuatan akses atau akun sebagai DS, sejawat atau atasan melalui halaman registrasi sister perguruan tinggi masing-masing. Untuk mahasiswa akan dibuatkan token untuk menilai persepsional. Akses laman masih sama, yaitu semua dilakukan di layanan Cerdos. Di sini para dosen bisa melihat status eligibility-nya. Mungkin saat ini masih whoops karena ada beberapa kendala. Yang akan tampil di sini adalah data diambil per 1 Januari tahun berjalan. Mungkin tadi sudah sempat disampaikan oleh Mas Sugi, dan juga ada beberapa pertanyaan ke kami. Saya sudah menerima fungsional tahun 2021 ini. Kenapa di Cerdos itu belum muncul atau dianggap tidak ada? Itu dikarenakan kita mengambil data cut-off itu per 1 Januari 2021. Jadi fungsional yang diterima tahun ini silakan menunggu 2 tahun lagi. Karena sesuai dengan ketentuan itu TMT fungsional atau TMT akademik. Lalu di bagian bawahnya juga ada keterangan alasan tidak eligible. Jika Bapak Ibu sudah mengikuti beberapa kali TKDA maupun TKBI, nanti akan muncul di sini list tes Bapak Ibu dan juga keterangannya, apakah sudah divalidasi oleh Direktur Sumber Daya atau tidak, atau memenuhi passing grade atau tidak. Kalau misalnya tidak memenuhi passing grade, maka di sini akan muncul berapa ambang batas yang harus dipenuhinya. Untuk syarat BKD, seperti yang saya sampaikan tadi, dipenuhi dengan cara calon DS mengirimkan file laporan LKD dalam bentuk soft file PDF yang sah dan memenuhi selama 2 tahun terakhir dan dijadikan 1 per tahunnya. Jika sudah eligible, maka nanti akan muncul seperti ini. Ada termasuk data eligible untuk mengikuti sertifikasi dosen periode selanjutnya. Silakan menunggu sampai periode Cerdos selanjutnya untuk dibuka. Ini halaman layanan Cerdos ketika Bapak Ibu sudah masuk daftar nominasi dan eligible dan sudah dibuka periodenya, maka akan muncul 5 tahapan. Yang pertama validasi biodata peserta, mengunggah pas foto, isian daftar riwayat hidup, mengisi instrumen persepsional diri dan penyusunan PDD UKTPD. Untuk validasi biodata peserta masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu mengisikan bidang ilmu, mata kuliah pokok, dan karya yang dianggap fenomenal. Ketika sudah disimpan, lalu lakukan validasi. Ketika sudah divalidasi, langkah selanjutnya adalah mengunggah pas foto. Ini ada ketentuannya, masih sama seperti yang sebelumnya, di mana jika laki-laki berlatar belakang berwarna biru dan perempuan berwarna merah, ukuran file maksimal 500 KB. Untuk daftar riwayat hidup juga sama, tetapi yang membedakan adalah di sini kita tidak akan meminta lagi peran bidang kepada mahasiswa, tetapi masih tetap meminta untuk riwayat pengalaman mengajar. Jadi untuk riwayat pengalaman mengajar tetap sumber datanya dari Feeder PDDikti. Jadi silakan jika dosen-dosen yang belum ada riwayat pengajaran pada PT tersebut, silakan dicek di Feeder PDDikti masing-masing apakah sudah ada mata kuliahnya atau tidak. Untuk penginputannya bersifat klaim Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah ada di portofolio di Sister dan ada dokumennya, maka akan muncul di masing-masing riwayat. Ini rincian datanya atau CV yang dibutuhkan untuk Cerdos 2021 ini. Riwayat pendidikan, pelatihan profesional, pengalaman mengajar, produk bahan ajar, penelitian, publikasi karya ilmiah atau karya seni, riwayat pertemuan ilmiah, riwayat pengabdian, riwayat jabatan, riwayat penghargaan, riwayat organisasi profesi atau ilmiah. Untuk verifikasi di bagian
paling bawah itu ada tombol verifikasi, silakan Bapak Ibu klik verifikasinya. Selanjutnya adalah persepsional diri, yang dimana ini dinilai oleh dosen yang bersangkutan atau DES atau diri sendiri. Ketika sudah disimpan skor, nanti akan muncul tombol validasinya dan lakukan validasi. Langkah selanjutnya adalah PDD UKTPT. Sebelum Bapak Ibu mengisikan PDD UKTPT, Bapak Ibu DES diwajibkan mengisi mission statement, di mana mission statement berisikan narasi, kemudian bobot penilaian. Untuk unsur pengajaran, unsur publikasi karya ilmiah, dan unsur pengabdian pada masyarakat. Di mana minimal itu adalah 10% dan maksimal adalah 80% untuk masing-masing unsur. Pokoknya totalnya adalah 100%, di mana minimal 10% dan juga maksimal ada 80%. Ketika Bapak Ibu sudah mengisikan bobot penilaian dan juga narasi mission statement, baru nanti di bagian bawah akan muncul penyusunan dokumen PDD UKTPT, di mana ada penilaian pengajaran, unsur penilaian penelitian pada publikasi karya ilmiah, dan unsur penilaian pengabdian pada masyarakat. Di mana sebelumnya ada 24 butir, tetapi ini sekarang kita sederhanakan menjadi 2 butir isian pada penelitian dan publikasi karya ilmiah dan juga pengabdian pada masyarakat. Sedangkan untuk pengajaran, Bapak Ibu hanya perlu mengirimkan link videonya saja. Atau jika dia menggunakan LMS, silahkan sertakan link LMS-nya dan juga aksesnya agar asesor bisa mengakses LMS tersebut. Ini contohnya ketika sudah, Bapak Ibu tinggal klik validasi, nanti akan masuk ke halaman validasinya. Di sini ada status jika masih mengikuti ketentuan yang lama, di mana minimum 150 kata untuk di bagian unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah, dan juga pengabdian pada masyarakat. Sedangkan untuk pengajaran itu hanya bersifat link saja. Ketika sudah ya validasi, maka status yang harus Bapak Ibu adalah menunggu perhitungan NPS atau masa perhitungan NPS, karena nanti akan ada 2 periode. Periode pengisian portofolio atau isian DES dan juga periode perhitungan NPS. Ketika periode perhitungan NPS sudah waktunya, PSDPTU akan running, yang seperti saya sampaikan tadi sebelum di slide sebelumnya, itu perhitungan NPS. Ketika lulus, maka akan muncul hasil perhitungan NPS-nya. Dan statusnya menjadi lulus, dan Bapak Ibu DES hanya perlu mengklik di bagian bawahnya ada format lembar pengesahan. Unduh format lembar pengesahan, lalu ditandatangani dosen yang diusulkan, sertakan lalu kirimkan ke PSDPTU untuk dikolektif, minta tanda tangani oleh pimpinan PT dan juga diajukan.